Yang lebih menarik ide terakhir yang saya ingin katakan tentang beliau itu adalah kebesaran hati untuk bergabung dengan Pak Jokowi. Itu tidak mudah. Itu bukan pilihan yang gampang itu. Dan setelah itu kita masuki krisis. Kita belum tahu. Pak Prabowo itu gabung sebelum krisis. Tapi tiba-tiba ada krisis dan persatuan elit ternyata banyak manfaatnya dalam krisis meskipun banyak kritiknya. Jangan sampai koalisi ini menjadi beban bagi beliau. Seolah-olah ini udah pecah. Si ini udah ketemu si ini, ini udah ketemu si ini. Untuk apa? Ini masih jauh ini. Ya kan, nggak ada gunanya pertemuan-pertemuan ini. Ketemunya dengan Pak Jokowi, selesaikan ini pekerjaan. Bantu Pak Jokowi sampai tuntas. Kalau demokrasi kita ini terlalu banyak kerasukan uang haram, artinya irregulated fund ya dalam pemilu ya, dapat kita pastikan bahwa pemerintahan yang akan datang itu sebagian besar dikelola dari belakang layar oleh orang-orang yang selama itu atau selama kampanye itu menginvestasikan uang yang besar sekali di dalam pemilu. Oke, next card. Bang Fahri. Aduh. Aduh. Gawat nih. Oh, Aduh. waduh, ini kenapa tokoh-tokoh semua ini? Jangan-jangan kartunya tokoh semua ini. Tukar dulu deh. Yang ini taruh di atas. Prabowo, Pak Prabowo. Setelah tadi Jokowi, Anies, Prabowo sekarang. Nah, Bang Fahri, tentang Pak Prabowo. Digambarkan atau nanti ke depan Pilpres 2024 akan mengikuti lagi. Berarti kalau dia ikut, Pak Prabowo berarti sudah 4 kali menjajaki kontestasi ini. Dan kalah. Kan dulu cawapres, kan? Capres, sekarang capres. Sebenarnya apa Bang kalau kritik atau mungkin masukan Bang Fahri untuk sosok Prabowo Subianto? Saya Pilpres, kenal Pak Prabowo juga tidak lama setelah, atau saya kenal Pak Prabowo dulu baru saya kenal Anies Baswedan. Oke. Saya kenal beliau mungkin masih kolonel kali ya. Karena beliau memang sejak kolonel pun sudah inilah ya, outspoken lah, pinter lah. Ini tentara pinter lah ya. Ya beda lah sama orang kampung seperti kita ini kan. Ya kan, kalau beliau ini kan memang anaknya Pak Mitro. Pak Mitro itu mendirikan fakultas tempat saya kuliah di Fakultas Ekonomi UI. Gitu. Ya kan? Beliau begawan ekonomi. Jadi ini jadi keluarga yang kakek beliau itu pendiri dari Bank Indonesia, ya, Pak Margono. Nah, jadi ini priai Jawa lama lah. Oke. Ya. Cuma dia masuk tentara kan. Ya. Nah, menurut saya ya kekuatan Pak Prabowo itu adalah karena di satu sisi dia lahir dari keluarga berpengetahuan. Ya. Tapi di sisi lain dia menjadi tentara gitu. Sehingga dia menganut prinsip-prinsip ketentaraan itu ya, kedisiplinan, loyalitas ya. Dan seterusnya lah ya. Dan yang lebih mengagumkan lagi karena dia bikin partai. Oke. Ya. Seorang tentara bikin partai dan sukses. Ya. Ya kan? Kan ada banyak tentara lain yang bikin partai kan belum tentu sukses, ya kan? Ya. Tapi dia sukses. Dan menurut saya itu satu rute yang perlu dihargai gitu. Karena kan dia mungkin cari cara lain ya, dan dia sudah pernah mencoba waktu dia di Golkar kan. Ya, dia ikut konvensi dan sebagainya, pernah gabung dengan Ibu Mega. Belum punya kesempatan ya, tapi dia setia dengan jalan partai. Gitu. Menurut saya itu mesti dihargai gitu. Jalan itu gitu. Kesetiaan juga pada ide demokrasi. Bahwa kalau kita mau membangun kekuasaan dalam demokrasi, itu bukan kudeta. Tapi kita mendirikan partai politik. Nah sekarang kan beliau masih jadi pemimpin partai, dan yang lebih menarik ide terakhir yang saya ingin katakan tentang beliau itu adalah kebesaran hati untuk bergabung dengan Pak Jokowi. Itu tidak mudah. Itu bukan pilihan yang gampang itu. Ya. Dan sebenarnya buat saya termasuk yang pernah datang kepada Pak Jokowi dan mengusulkan agar setelah 2 kali pertarungan terbuka dengan Pak Prabowo, di bawah itu efeknya itu berdarah-darah, saya bilang ada baiknya sekarang direkonsile
Pak Prabowo ikut masuk ke dalam pemerintahan sebagai satu rekonsiliasi. Dan menurut saya itu argumen itu banyak benarnya juga. Pertama-tama memang beliau masuk dan ada persatuan di elit kita, ya. Dan setelah itu kita masuki krisis, kita belum tahu. Pak Prabowo itu gabung sebelum krisis. Iya. Tapi tiba-tiba Benar, ada krisis dan persatuan elit ternyata banyak manfaatnya dalam krisis, meskipun banyak kritiknya. Ya. Ya. Saya ngerti kritik kepada teori omnibus misalnya, itu di negara-negara demokrasi itu memang dikritik keras itu sebagai metode totaliter di dalam kekuasaan itu, karena omnibus itu sepihak, biasanya itu executive heavy dia gitu. Tapi itu ada gunanya. Dalam masa COVID, ketika kita bisa mengatur ekonomi secara lebih kuat, speednya lebih tinggi, dan relatif bisa dibilang pada saat masuki COVID, sedikit negara yang telah menyiapkan kesempatan untuk mengatur cara menghadapi krisis itu secara lebih ringkas. Oke. Kita menyiapkan regulasinya, kita menyiapkan rekonsiliasi elitnya gitu ya. Dan akhirnya ada manajemen yang lebih praktis. Tapi ada ongkosnya. Kemungkinan ada orang yang berpesta di dalam kerumitan itu bisa saja terjadi. Dan saya menghormati Kejaksaan Agung Republik Indonesia, KPK sekarang itu, termasuk Kejaksaan Agung, berani melakukan koreksi terhadap beberapa anggota kabinet yang dianggap dalam krisis ini mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mesti dihargai itu kalau menurut saya ya gitu. Nah, jadi rute ini menurut saya telah diikuti dengan baik oleh Pak Prabowo, dan itulah yang menyebabkan saya berpikir beliau termasuk orang yang kesempatannya paling besar. Gitu. Bang Fahri malah berpikir itu di kontestasi gitu iya. kan. Walaupun tapi saya kan nggak tahu ya keadaan beliau dan sebagainya kan saya nggak tahu. Tapi kalau rute ini kita baca secara konsisten, seperti saya memberi contoh tentang Anwar Ibrahim kan, itu orang konsisten aja dalam politik. Dituduh, dimasukin penjara, dianiaya sampai biru matanya, dianiaya, dia konsisten. Ujungnya kan dia jadi. Konsistensi ya. Nah, Pak Prabowo saya kira rutenya kira-kira seperti itu. Tapi justru kalau kita bicara soal bagaimana bahwa rekonsiliasi itu terjadi antar elit gitu. Tapi kemudian beberapa lembaga survei juga menggambarkan bahwa beberapa suara Pak Prabowo ini jadinya ketarik ini sama sebelahnya ini, karena dulu dia mungkin menggambarkan oposisi dan sekarang sudah bergabung gitu. Itu bukankah satu kerugian juga nggak sih, Bang? Kalau kita bicara soal konteks kontestasi ke depan ya. Kalau saya percaya bahwa kan kalau survei, semua survei mengatakan Pak Prabowo adalah calon presiden yang paling populer. Karena memang semua orang kenal beliau. Jadi itu sebabnya dia punya peluang untuk mendapatkan pelarian dari kiri dan kanan. Sehingga ngumpul di tempat beliau. Jadi peluangnya menurut saya besar sekali. Cukup besar ya soal itu ya. Ya. Jangan terlalu banyak kampanye, ini belum keluar ongkosnya nih, Bos. Ini gimana nih? Tahan dulu. Katanya suruh dibawa santai ya. Ini emang agak menegangkan memang ya. Serius banget. Nah, kita tinggal 3 kartu terakhir. Nih, tadi saya udah naikin yang paling bawah, saya naikin. Ya. Mudah-mudahan bukan 6 orang lagi. Nah, ini Bohir ya, Bohir. Ini beberapa waktu belakangan ini katanya keyword ini naik di sosial media karena tokoh sebelah saya ini ya, soal Bohir. Bang Fahri, ini kan kemarin sering dibahas soal bahwa di politik kita ini tidak lepas dari Bohir, termasuk salah satu yang saya ingat adalah bagaimana Bang Fahri mengkritik situasi di mana aturan pemilu kita itu belum cukup ketat gitu ya untuk kontestasi yang belum berjalan, tapi orang sudah muter-muter, dan di situ kalau Bang Fahri mengatakan membuka ruang atau celah adanya dana-dana ilegal masuk. Nah, termasuk dari Bohir-Bohir ini. Nah, sebenarnya Bang, Bohir ini bisa dianggap sebagai orang atau tokoh yang berada di luar partai politik atau elit politik atau kekuasaan, atau sebenarnya Bohir ini juga
orang-orang yang ada di dalam ya dengan kapital yang cukup besar gitu. Nah, ini menarik ini. Sebenarnya itu lebih diskusinya itu sebenarnya lebih kepada harapan saya bahwa mekanisme pemilu itu akan diatur secara lebih sistematis gitu. Termasuk nanti ini yang punya implikasi pada pembiayaan politik gitu. Karena kalau tidak diatur mekanismenya nanti kita tidak bisa menghindari masuknya aktor-aktor lain dalam politik. Ya seperti misalnya memaksakan supaya koalisi segera muncul. Itu kan argumennya itu nggak ada gitu. Karena dibilang seide juga nggak seide, ya kan? Bagaimana ya selama ini dia bertengkar kok tiba-tiba sekarang dia rukun, ya kan? Terus mengusung orang yang kira-kira dasarnya juga kita nggak tahu, nggak pernah punya hubungan selama ini gitu ya. Dan seterusnya lah kira-kira. Tiba-tiba menyatu, dan itulah yang nanti menyebabkan saya berkesimpulan, atau pengalaman saya mengatakan bahwa, rupanya mereka itu bersatu bukan karena ide. Bukan juga karena tokoh dan gagasan-gagasannya gitu. Tapi lebih karena ada sponsor yang menyepakati tokoh tersebut dan pasangan tokoh tersebut dalam pemilu yang akan datang. Dan sponsor-sponsor inilah yang kemudian membayar tiket kepada partai-partai, mengatur pembiayaan kampanye dan sebagainya. Kan itu tidak sehat. Kalau demokrasi kita ini terlalu banyak kerasukan uang haram, ya, artinya irregulated fund ya dalam pemilu ya, dapat kita pastikan bahwa pemerintahan yang akan datang itu sebagian besar dikelola dari belakang layar. Oleh orang-orang yang selama itu atau selama kampanye itu menginvestasikan uang yang besar sekali di dalam pemilu. Padahal kita mau sebenarnya ruang publik ini terbuka. Yang mengelola ruang publik itu adalah pejabat publik. Dan pejabat publik itu harusnya hidup dalam akuarium yang ditonton oleh rakyat, seluruh tindakan dan kelakuannya. Dan kita ingin mereka transparan, karena di belakang layar tidak ada orang yang ikut-ikutan menjadi dalang bagi mereka itu. Kita maunya begitu, baru ruang publik kita sehat. Baru pengambilan keputusan bisa ditebak, barulah hasilnya bertanggung jawab. Kalau tidak, nanti politik itu dibawa ke belakang lagi. Kamu masih punya utang loh sekian. Ambil keputusan ini. Kamu dulu minjam sekian, ambil keputusan ini. Partai ini saya kan ikut biayain kamu, tolong undang-undang ini sahkan. Nah, itu yang tidak boleh sebenarnya dalam demokrasi kita ini. Makanya lebih baik diatur mekanismenya, setransparan dan sistematikanya diperbaiki, sehingga tidak perlu kita memerlukan uang dari tempat lain. Tidak perlu adanya SK-SK dan perjanjian jual beli di belakang layar, utang piutang dan sebagainya, tidak perlu ada. Yang ada adalah apa yang ada di depan. Sumbangan sudah diatur. Individu boleh nyumbang berapa, corporate bisa nyumbang berapa. Saya yakin ya, semua korporasi akan syukur dan senang sekali kalau mekanisme sumbangan korporasi diatur sedemikian rupa, sehingga penyumbang juga tidak jadi beban. Karena penyumbang itu harus diproteksi sebagai orang yang menjaga demokrasi kita. Nggak boleh gara-gara nyumbang si A, lalu si A itu kalah, lalu si B yang menang dia hajar dia, gara-gara dia menyumbang ke si A yang kalah sebagai musuh politik. Tidak boleh itu. Harus ada proteksi terhadap mereka. Dan itu lebih terukur kok, jumlahnya jauh akan lebih di-sharing lebih banyak. Sekarang kan kalau kita membiarkan bohir-bohir itu bekerja kan, artinya uang itu akan disediakan oleh yang paling kaya, yang paling kuat gitu ya. Partisipasi kelas menengah kurang. Akhirnya nanti ya negara itu diatur oleh yang perekonomian besar aja. Terjadi sentralisasi ekonomi, menguatnya konglomerasi, kelas menengah ekonomi kita hancur, apalagi kelas bawah informal. Nggak akan dihitung dalam perekonomian. Nah itu yang tidak boleh kita biarkan, karena demokrasi itu artinya adalah transparansi. Nah, sejauh apa sebenarnya Bohir ini cukup bisa mempengaruhi partai politik, Pak? Ya kalau orang udah keluar triliunan begitu kan, ya pasti dia ingin berpengaruh lah, gitu loh. Ya syukur kalau kita punya istilahnya bohir-bohir yang modern. Udahlah ya, saya cuma nyumbang, saya nggak mau ikut-ikut.
Kalian silakan jalankan pemerintahan, jangan korupsi. Ada juga yang kayak begitu. Tapi nggak Jangan banyak, kor- Bang. Hah? Tapi nggak Ya banyak. pasti nggak banyak, karena kan nggak banyak orang yang mau nyiapkan uang di belakang layar terus tanpa pamrih gitu, nggak mungkin lah. Ya kan, pasti banyak yang juga berpamrih. Ya kan, saya minta konsesi ini, saya minta ini, saya minta ini. Itu repot nanti gitu. Artinya timbal baliknya tadi ya Bang ya, soal kebijakan itu tadi ya Bang yang kemudian sering kali diminta. Kebijakan, pasar-pasar, orang-orang, jabatan-jabatan, izin-izin, ya kan, dan lain-lain lah, banyak sekali. Ya. Dan Menurut saya itu harus dihentikan. harus dihentikan. Ya. Oke, dua Oke, kartu. terakhir ya. Dua kartu terakhir. Waduh, orang lagi. Orang lagi. Ini bukan capres kan ini? Nah, kayaknya bukan sih Bang. So far sih kayaknya cakup ya. Gibran. Apa yang Anda mau tanya? Saya nggak mau komentar lah itu. Tanyanya apa? Tanyanya adalah, Bang, ini kan kita melihat bahwa nggak bisa melepaskan konteks bahwa Gibran itu kan sebagai anak sulung Pak Jokowi, dan dalam kontestasi dulu mulai dari pemilihan wali kota Solo, kemudian sempat ada konflik walaupun akhirnya dia juga mendapatkan restu dari Bu Mega dan ada di jabatan yang sekarang, dan kemudian menyusul nih adiknya kemarin menyatakan bahwa katanya mau masuk politik juga. Sebenarnya dalam pandangan Bang Fahri, dalam situasi demokrasi kita saat ini, politik-politik seperti ini tuh gimana sih Bang? Artinya bahwa ya oke, dia punya hubungan dengan kekuasaan. Pertama, dia tidak bisa menghindar bahwa dia anak presiden. Ya. Itu pertama itu. Itu nasib dia kan. Yang kedua, dia punya kebebasan sebagai individu. Memutuskan sektor mana yang dia ingin. Kan tidak boleh juga kita bikin aturan, anak politisi tidak boleh jadi politisi. Ya. Tidak fair kan. Di negara demokrasi juga, tradisi berpolitik itu kadang-kadang menjadi tradisi keluarga. Ya. Ya. Di negara-negara demokrasi itu, di Prancis itu ada keluarganya Le Pen, yang sekarang ada anaknya Marie Le Pen gitu. Di Amerika itu dulu ada keluarga Kennedy, ada keluarga Bush, ya kan? Macam-macam lah. Ya. Di India itu ada keluarganya Gandhi, ya kan? Dan seterusnya lah ya. Di Pakistan ada keluarganya Ali Bhutto, ya kan? Macam-macam lah. Jadi itu tidak bisa juga dihindari, itu adalah realitas dalam negara demokrasi. Nah, karenanya di antara dua itulah dia bergerak gitu. Satu sisi dia adalah nggak bisa menghindar sebagai anak presiden yang memilih menjadi orang politik. Dan yang kedua adalah bagaimana dia meng-enter politik itu. Gitu. Boleh jadi mungkin satu mengatakan saya ikut partai bapak saya. Kan? Ada juga yang satu mengatakan saya nggak ikut partai bapak saya, bisa saja. Itu. Yang saya dengar katanya ada yang akan ikut Gerindra misalnya. Jadi itu adalah satu momentum dalam keadaan tertentu dengan aktor tertentu dan peran tertentu yang bisa saja kemudian kita kritik dia sebagai ada pemanfaatan jabatan dan kekuasaan orang tuanya dan sebagainya, ya itu harus dihindari. Dan itu harus terutama jabatan publik ya. Itu harus dihindari dan karena itu memang tidak boleh ya. Tetapi bahwa dia kemudian boleh jadi juga punya potensi, ternyata menunjukkan kelasnya sebagai politisi, lalu kemudian rakyat Indonesia senang kepada dia, atau terutama kalau dia memimpin Solo, rakyat Solo senang sama dia, lalu kemudian rakyat Jawa Tengah senang sama dia, lalu dia kemudian berani mengajukan diri, ya sekali lagi itu pilihan. Kan tidak boleh dilarang. Masa gara-gara Mbak Puan anaknya Ibu Mega kita bilang, kamu nggak boleh jadi politisi, kamu harus ikut suamimu sebagai pengusaha, kan nggak boleh begitu dong. Kan orang berhak menguji dirinya kan gitu. Malah kalau menurut saya, sebaiknya kalau memang mereka sudah memilih jadi orang politik, setialah di jalan politik. Supaya jangan dicampur gitu. Jadi politik itu jangan sampai jadi tempat pelarian sementara. Tapi harus politik itu menjadi tempat perjuangan dan idealisme yang permanen. Supaya orang yang dalam politik itu juga membangun tradisi politik yang lebih sehat, yang berbasis kepada gagasan. Gitu.
Siap. Jadi saya kira nggak ada masalah buat beliau gitu. Dan itu semua perjudiannya beliau dalam hidupnya. Karena Ya. belum tentu sukses juga. Oke. Ya kan? Itu semua kan hidup yang harus dia jalani. Siapa bilang selamanya enak? Enggak juga. Bapaknya cuma 10 tahun kok boleh berkuasa. Ya. Nggak boleh lebih daripada itu loh. Ya. Ya kan? Dia juga begitu. Cuma 10 tahun boleh berkuasa, nggak boleh lebih daripada itu. Selanjutnya kan dia harus hadapi. Survival dia dalam partainya, survival dia di tengah pilihan rakyat. Itu perlu kecanggihan, perlu kemampuan, perlu kapasitas. Dan dia berani bertaruh untuk itu. Malah yang kita bilang mungkin ya, ini tiba-tiba dia jadi pengusaha kaya, ya kan? Ya langsung jadi konglomerat atau apa, kita nggak tahu. Ya mungkin kita bilang itu jalur yang gampang. Ya kan? Tapi jalur politik ini kan jalur dimaki-maki orang, muncul musuh, dan sebagainya. Ya. Itu tough choice lah. Tough choice. Ya. Siap. Tough choice, Mas. Kartu terakhir. Bang Fahri. Ngos-ngosan. Cukup melelahkan. Ah. Nah, ini nih. Ini anti klimaks. Ini malah kartunya terakhir, harusnya di awal nih ya. Tapi nggak apa-apa lah, karena ini base campnya Bang Fahri 20 tahun. Ya kan? DPR, Bang Fahri. Apa kritik terbesar Bang Fahri? Dan oke, sebelum itu mungkin, karena kan sekarang Wakil Ketua Umum di Gelora. Berarti ini 2024 Bang. Nyalek nggak? Banyak yang mendorong saya nyalek. Karena memang saya lebih cenderung kepada jabatan pilihan rakyat. Ya. Kadang-kadang kalau kita diangkat orang, gampang dipecat. Ya. Di tengah jalan Ya. gitu. Nah kadang-kadang itu nggak enak gitu. Tapi kalau kita dipilih rakyat, kita kuat. Nah saya lebih senang jabatan yang dipilih rakyat supaya kuat. Sehingga dalam sikap-sikap saya dan pilihan politiknya tidak gampang diganggu. Oke. Dulu waktu saya dipecat oleh PKS itu, saya lawan itu. Karena saya percaya bahwa saya itu dipilih rakyat, bukan dipilih partai. Partai hanya mencalonkan. Saya menjadi anggota DPR itu dipilih rakyat. Ya. Rakyat senang sama saya, kok saya diganti? Ya. Nah, itu teori saya Teori gitu. Loh ini kan pilihan rakyat. Ya udah saya lawan atas nama rakyat. Bismillah saya lawan dan alhamdulillah menang. Artinya Saya ingin mengembalikan wibawa dari DPR sebagai pilihan rakyat. Sebagai simbol dari lahirnya kedaulatan rakyat. Itu yang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi pendahuluan bagi disebutnya dasar negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada itu kedaulatan rakyat dulu. oke. Nah, saya kebetulan menulis banyak buku tentang DPR, reformasi DPR, dan juga kekeliruan partai politik memahami anggota DPR sebagai apa istilahnya itu yang saya bilang peternakan politisi gitu. Saya ingin mengembalikan marwah daripada DPR ini sebagai wujud dari daulat rakyat, kekuatan rakyat untuk mengawasi kecenderungan eksekutif di mana-mana di dunia, mengkonsolidasi kekuasaannya itu dengan metode-metode yang otoriter. Oke. Harapan kita itu adalah dewan. Oke. Makanya reformasi dewan ke depan, perbaikan dewan, supaya dewan itu, gini loh, kita itu kalau mau menghentikan pertengkaran di tingkat rakyat, aktifkan dewannya. Ya. Kalau kita mau rakyat kita berantem terus, bikin lemah dewannya. Karena kalau Anda itu sudah merasa memilih dewan, dan dewannya itu berantem untuk Anda di sana, Anda bilang, saya enak tidur sekarang, saya pergi kerja aja tiap hari. Ya. Sudah ada yang ngawasi negara ini, sudah ada yang ngawasi eksekutif, tenang kita tidur. Taiwan itu kalau kita nonton tiap hari, anggota dewannya tuh berantem kadang-kadang lempar kursi. Tapi pertumbuhan ekonominya, income per kapitanya di atas 30.000. 36.000 sampai 40.000. Artinya fungsinya berjalan. Artinya anggota dewannya berantem, tumbuh ekonominya, sehat ekonominya, rakyatnya sejahtera. Nah ini kita enggak. Anggota dewan kita tidur, kita yang berantem. Ya. Baik berantem untuk nasib kita masing-masing, juga berantem karena perbedaan politik yang tidak difasilitasi oleh dewan. Gitu loh. Makanya Anda dengar nggak, dulu saya pernah membuat, itu termasuk alasan saya dikritik atau bahkan alasan saya mau dipecat itu. Gara-gara mau membuat alun-alun demokrasi di depan gedung DPR, saya mau bikin aturannya di dalam MD3 bahwa di alun-alun demokrasi itu orang boleh menyatakan pendapat tanpa boleh dipidana. Oke.
Kenapa itu saya mau buat? Karena menurut saya, Dewan itu nanti, dia lihat alun-alun itu. Ya, seperti di dalam tradisi kerajaan di Jawa itu kan alun-alun itu tempat rakyat protes. Kalau ada orang duduk mepek katanya begini, itu artinya ada yang protes, ada yang salah di kerajaan. Nah nanti itu gedung Dewan itu melihat ke alun-alun demokrasi, kalau ada rakyat yang demo di situ, artinya kita nggak kerja di Dewan ini. Artinya kita nggak berantem di sini yang menyebabkan seluruh aspirasi rakyat terabsorpsi dalam lembaga perwakilan. Ya. Tapi kalau kita nonton dari atas nggak ada orang demo, kantor ini bekerja. Artinya semua keluhan rakyat, aspirasi rakyat, apa yang ingin disampaikan oleh rakyat terhadap eksekutif dan lembaga lainnya, semua sudah kita bahas dan kita perdebatkan di gedung ini. Dan mereka puas. Dan mereka puas sehingga nggak perlu demo. Ya, ya. Gitu loh. Oke. Berarti nyalek lagi ya, cukup Masuk 5 lah tahun itu ya. aja, Kira-kira masuk. kalau Gelora menang kan masuk. Masuk lagi. Berarti 5 tahun udah cukup lah ya lihat dari bawah nih ya Bang. Saatnya kembali ke base camp lagi ya. Kayaknya. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Baiklah, itu tadi obrolan yang luar biasa Bang Fahri. Mantap. Terima kasih banyak Bang. Matur nuwun. Ya, semoga dilancarkan semuanya lah nanti ke Amin, depannya. amin. Dan dari tadi 7 pertanyaan ini tadi ya, nomor 7 tadi itu ya. Nomor 7 gini loh. Nomor 7 gini. Bang terakhir lah buat penutup ini udah ada kedekatan sama parpol-parpol 9 parpol parlemen belum? Masa sekelas Bang Fahri nggak ada yang pengen ayolah gabung? Ya, saya lebih cenderung sedang menyarankan kepada Pak Jokowi khususnya konsolidasi lagi pemerintahannya, karena saya sering kasih contoh. Pak Habibie itu berkuasa cuma setahun 7 bulan. Beliau menyelesaikan perang saudara di antara rakyat. Menyelenggarakan pemilu yang damai dan di antara pemilu terbaik sepanjang sejarah Indonesia setelah pemilu 55. Menyelamatkan perekonomian. Dan begitu banyak persoalan lah, menetapkan awal daripada amandemen konstitusi dan seterusnya lah gitu. Pekerjaan-pekerjaan besar beliau lakukan setahun 7 bulan. Pak Jokowi masih setahun 8 bulan. Jangan sampai koalisi ini menjadi beban bagi beliau. Seolah-olah ini udah pecah. Si ini udah ketemu si ini, sudah ini udah ketemu si ini. Untuk apa? Ini masih jauh ini. Ya kan, nggak ada gunanya pertemuan-pertemuan ini. Ketemunya dengan Pak Jokowi, selesaikan ini pekerjaan. Bantu Pak Jokowi sampai tuntas. Ada banyak ide yang harus diteruskan. IKN misalnya, IKN tuh nggak bisa kita main-main. Itu perpindahan ibu kota. Tidak saja karena ongkosnya triliun, tapi biaya psikologisnya, pada sejarah, pada sosiologi bangsa kita, yang mengingat sejak lahirnya ibunya bernama Jakarta, sekarang ibunya berubah namanya Nusantara. Itu bukan soal sederhana. Lomboya kompak, selesaikan ini. Juru bicarai dengan baik, betulkah akan ada perpindahan itu? Nah ini memerlukan kekompakan. Loh ini enggak, sudah bikin ronda masing-masing, nyalonin orang masing-masing. Jangan dong. Ya kan? Saya harapannya itu aja kepada teman-teman, khususnya yang sudah berada di dalam. Yang nganggap dirinya sudah punya tiket, padahal tiketnya tiket lama. Ya. Oke, terima kasih Bang Fahri. Ditunggu nanti langkah-langkah politiknya ke depan seperti apa. Dan terima kasih untuk sahabat Kompas.com yang selalu mengikuti kita dimanapun berada. Sampai nanti kita akan lihat ke depan akan lebih banyak lagi tokoh-tokoh yang kita ungkap ya. Kita lihat pemikirannya seperti apa. Saya Tatang Guritno mengucapkan terima kasih. Salam gaspol, ngobrol ngegas pasti nampol.